Ini adalah cara berpakaian yang dilarang dalam salat, yaitu melipat pakaian. Demikian pula isbal atau menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Isbal hukumnya haram baik dalam salat atau di luar salat, baik dengan sombong atau tidak dengan sombong. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahu Abu Dawud. Posisi berdiri seperti ini adalah posisi berdiri yang salah. Posisi berdiri seperti ini tidak memungkinkan untuk seorang makmum merapatkan shaf dengan benar, karena dapat dipastikan daerah tumit orang tersebut tidak akan menempel dengan daerah tumit orang di sampingnya. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La tusalli illa ila sutrah. Rawahu Ibnu Khuzaimah bi isnadin jayyid. ini adalah contoh cara takbir yang salah, yaitu tangan tidak diangkat secara sempurna, atau tangan tidak dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah cara bersedekap yang salah, karena tidak meletakkan tangannya di dada, baik itu di perut atau di lambung, atau bahkan tidak bersedekap sama sekali. Sebagian kaum muslimin tatkala mereka sholat, pandangan mata mereka tidak tertuju pada tempat sujud, akan tetapi mereka melirik-lirik ke segala arah. Ini contoh ruku' yang tidak sempurna, yaitu punggung tidak diluruskan. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya. Ada pula orang yang berlebihan dalam rukuknya. Mereka meletakkan tangan pada betis-betis mereka. Di samping itu, kesalahan tatkala ruku adalah meletakkan telapak tangan dengan dirapatkan. Padahal mestinya direnggangkan. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka hendak ruku, mereka tidak mengangkat tangannya. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak ruku, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini adalah kesalahan jari jemari saat sujud. Ada orang yang jari jemarinya dirapatkan, akan tetapi tidak diarahkan ke arah kiblat, atau dia meletakkan sikunya ke tanah. Ini semua merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan lain saat sujud adalah terlalu rapatnya jarak antara perut dengan paha, atau mungkin terlalu jauhnya jarak antara perut dengan paha.
Selain itu, posisi tumit yang tidak dirapatkan saat sujud, atau tidak sempurnanya dalam meletakkan salah satu di antara 7 anggota sujud, misalnya hidung atau jari-jari kaki, serta tidak meletakkan telapak tangan rapat ke tanah, namun telapak tangan diangkat sedikit. Ada kesalahan lain yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka tatkala hendak sujud, mereka menyibakkan rambut mereka. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin tatkala mereka setelah sholat dan berzikir, kemudian mereka melaksanakan sujud sebanyak 1 kali. Ini merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa posisi duduk di antara 2 sujud yang salah. Di antara mereka ada yang tidak menegakkan telapak kakinya. Ada pula yang duduk seperti halnya duduknya syaitan. Ini semua merupakan duduk yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak melakukan sholat dengan tumakninah. Mereka melakukan sholat dengan sangat cepat. Ini merupakan hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Sebagian kaum muslimin tatkala mereka sedang sholat, kemudian ada orang yang hendak melewati di depannya, dia tidak mencegahnya. Ini merupakan kesalahan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan apabila ada orang yang hendak melewati di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya 2 kali. Dan apabila orang itu enggan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibunuh karena dia adalah syaitan. Tatkala salam, ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka membuka telapak tangan kanan tatkala mereka salam ke kanan dan membuka telapak tangan kiri tatkala salam ke kiri. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mengusap muka setelah sholat adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengusap muka setelah berdoa. Ini semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kaum muslimin tatkala mereka menjadi imam dalam sholat, mereka tidak meluruskan shaf terlebih dahulu. Ini merupakan kesalahan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa meluruskan shaf terlebih dahulu sebelum memulai sholatnya. Ini adalah posisi makmum yang salah untuk makmum 1 orang, di mana dia mundur sedikit ke belakang. Padahal yang benar adalah makmum apabila hanya seorang, maka dia berdiri sejajar dengan imam.
Dan ini adalah posisi yang salah untuk makmum 2 orang, di mana makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam, padahal yang benar makmum berdiri di belakang imam. Sebagian dari makmum masbuk atau makmum yang terlambat, tatkala mereka mendapati imam sedang sujud, mereka tidak langsung sujud, akan tetapi mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri, baru kemudian mereka memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada makmum yang masbuk untuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa menunggu terlebih dahulu. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi makmum, mereka mendahului imam dalam gerakannya. Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan salat. Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam. Ini merupakan perbuatan makruh. Dan ada pula yang mereka terlambat jauh dari gerakan imam. Terlambat jauh dari gerakan imam mempunyai hukum sama dengan mendahului imam. Apabila dilakukan secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat itu sendiri. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengan sabdanya, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah, fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'atimmu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam, setelah mereka salam, mereka tidak menghadap ke makmum. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW setelah beliau salam dan membaca doa Astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau membalikkan badannya dan menghadapkan ke makmum. Ada sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat. Terkadang mereka juga mengiringi salam-salaman mereka dengan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama sekali tidak ada hadis yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat. Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupainnya anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Coba, bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya, naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak, lama-lama ngingser ke tengah, dikasih duduk sama dia. Pak silakan duduk. Oh jangan, adik aja duduk. Nggak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih dengan dasi taruh turun satu kancing, udah aut-autan. Ditegur, mau kemana pak?
mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh, saya juga mau ke situ, Pak. Ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja, Pak. Tapi ini saya telat, Pak. Nggak sari-sarinya saya sholat malam, semalam sholat malam. Akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh, panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham, Pak. Nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya di sebelah mana. Nggak tahu si anak ini. Penginterviewnya itu dia. Bener, Pak, itu kejadian, Masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita. Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Tuh kunci mobil nggak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi nggak ada yang lewat, nungguin bajai di daerah itu yang udah nggak ada bajai, naik bus. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya naik bus. Ya udah deh, nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun, subhanallah, ratusan orang pas sudah nungguin, ratusan orang nungguin. Tapi karena cantelan kita, Allah yang maha memiliki ratusan orang ini, begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh, sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Nggak apa-apa, yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, lo gak tahajud lo. Lo gak tahajud lo. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak, sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah nggak kita udak.